Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2018, khususnya yang mengambil mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara asinkronus, di mana saya akan memberikan materi dari video pembelajaran yang saya buat ini. Tentu saja nanti rekan-rekan semua diharapkan untuk memperhatikan dan mempelajari video pembelajaran kita ini, ya, karena berdasarkan aturan kita tidak selalu harus menggunakan metode pembelajaran sinkronus, ya. Sewaktu-waktu kita bisa menggunakan metode pembelajaran asinkronus. Nah, untuk materi kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang subnetting. Ya, di kelas yang lalu kita sudah banyak membahas terkait dengan beberapa hal terkait dengan bagaimana dasar-dasar jaringan komputer, topologi jaringan komputer, hardware jaringan komputer, dan juga kita sudah bahas tentang bagaimana pengaplikasian TCP/IP. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana konsep subnetting yang ada pada desain jaringan komputer. Nah, namun untuk mempelajari lebih dalam berkaitan dengan subnetting, nantinya akan ada materi-materi pendahulunya, ya, atau materi-materi pengantar sebelum kita masuk kepada konsep subnetting, di mana nanti kita harus mempelajari konversi bilangan dulu, ya. Jadi konversi bilangan biner, dari biner ke desimal, dan dari desimal ke biner itu seperti apa, ya. Dan juga kita akan mempelajari bagaimana struktur daripada IP versi 4, ada host ID, ada broadcast ID, ada juga network ID, ya, yang semuanya nanti akan bermuara kepada perhitungan di subnettingnya. Nah, sebenarnya apa sih subnetting itu? Ya, jadi pada prinsipnya karena jumlah IP address versi 4 itu sangat terbatas, apalagi jika harus memberikan alamat semua host di internet. Nah, oleh sebab itu perlu dilakukan efisiensi dalam penggunaan IP address supaya dapat mengalamati semaksimal mungkin host yang ada dalam satu jaringan tersebut. Nah, konsep subnetting sendiri merupakan teknik yang umum digunakan, ya, di dalam konfigurasi IP di internet maupun intranet, yang digunakan untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address-nya. Nah, subnetting merupakan konsep memecah satu kelas IP address menjadi beberapa subnet, ya, dengan jumlah host yang lebih sedikit, dan untuk menentukan batas network ID dalam subnet, makanya nanti digunakan subnet mask. Ya, nanti akan kita pelajari yang namanya subnet mask itu seperti apa. Nah, saya analogikan seperti ini. Ya, misalnya ini ada sebuah pengalamatan IP, ya. Kita ilustrasikan IP address itu pada alamat sebuah rumah. Ini adalah rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, dan rumah keempat. Dan seterusnya, ya, rumah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sedangkan jalan itu merepresentasikan network ID-nya, ya, atau ID network. Network. Ya, atau penyebutannya network ID pun juga sama. Nah, di dalam satu jaringan ini terdapat banyak sekali host, ya, host 1 sampai dengan host 254. Karena ini kelas C, maka host yang bisa dialamati itu ada 254 host. Berarti 254 alamat. Nah, hal seperti ini sangat tidak efisien, ya, karena terlalu banyak host
yang terdapat di dalam satu network atau di dalam satu jaringan. Ya, ini tergantung konsepnya. Kalau memang misalnya ini diaplikasikan di satu ruangan ya atau di satu gedung, ini tidak masalah. Tapi bagaimana jika di dalam satu gedung itu resource-nya sedikit? Ya, misalnya ada satu departemen HRD itu hanya membutuhkan 50 host saja. Kemudian di satu sisi lagi atau di satu gedung lagi hanya membutuhkan 60 host saja. Tentunya kalau kita tidak menggunakan konsep subnetting, maka ini tidak terlalu efisien. Ya, karena dalam satu network khusus untuk kelas C ini dia bisa mengalamati 254 host. Ya, sedangkan yang dibutuhkan hanya 50. Nah, maka dalam hal itu kita perlu konsep subnetting. Nah, dalam prakteknya bisa dibuat seperti ini. Ya, jadi subnetting itu membagi menjadi beberapa gang gitu ya. Kalau kita ibaratkan ini ada RT1 misalnya. Ini RT2, ini RT3, nah ini RT4. Ya. Atau kalau konsepnya adalah enterprise atau kantor, nah ini misalnya departemen-departemen yang berbeda. Ini departemen A, departemen B, C, dan D. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana konsep subnetting diaplikasikan ya pada desain jaringan komputer. Nah, untuk bisa masuk lebih dalam ke materi subnetting, maka kita harus tahu dulu bagaimana cara konversi bilangan. Ya, untuk mempermudah Anda mempelajarinya, maka saya akan mulai dari awal bagaimana cara mengkonversi bilangan, khususnya bilangan biner ke desimal dan juga desimal ke biner. Baik, teman-teman semua, kita tahu bahwasanya IP address merupakan pengenal yang digunakan untuk memberi alamat pada tiap-tiap host atau tiap-tiap komputer dalam sebuah jaringan. Nah, format IP address tersendiri adalah bilangan 32 bit yang tiap 8 bitnya dipisahkan oleh tanda titik. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk pengalamatan IP address itu formatnya adalah menggunakan bilangan 32 bit ya, yang tiap 8 bitnya dipisahkan oleh tanda titik. Misalnya kita punya IP address 192.168.1.0 ya, maka sebenarnya ini adalah bentuknya bilangan biner ya. Dimana 192 ini pasti salah ya, tapi ini sebagai contoh saja, misalnya 1100 kosong 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 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian 010001 misalnya. Nah, sampai 8 kali. Nah, ini jumlahnya adalah 8, 8, 8, dan 8. Nah, kalau dijumlahkan 4 kali 8 sama dengan 32 bit. Ya, jadi konsep IP address versi 4 itu khususnya adalah seperti ini. Nah, kita masuk dulu ke 8 deret bilangan. Ya, teman-teman tahu bahwasanya IP address versi 4 itu tadi adalah bilangan 32 bit yang tiap 8 bitnya dipisahkan oleh tanda titik. Ya. Nah, masing-masingnya itu punya inisiasi yang berbeda-beda. Ya, setiap oktetnya. Nah, itu perhitungannya menggunakan konsep bilangan biner. Ya. Nah, dapat angka ini dari mana? Nah, teman-teman harus lihat dulu di sini. Ya, jadi akarnya adalah teman-teman harus pahami dulu hal ini. Ya. 1 itu dapatnya dari mana? Dari 2 pangkat 0. 2 itu 2 pangkat 1, 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3, 16 itu 2 pangkat 4, 32 itu 2 pangkat 5, 64 itu 2 pangkat 6, dan 128 itu 2 pangkat
7. Nah, ke-8 angka ini, jika kita jumlahkan, maka akan menghasilkan 255. Makanya nanti di subnet mask itu ada net mask prefixnya ya. Misalnya ada /8, ada /16, ya, dan juga ada /24. Ya, nanti maksudnya prefix ini seperti apa akan disampaikan pada materi pembelajaran selanjutnya. Nah, tapi ini kalau dijumlahkan dari mulai 128 ditambah 64 tambah 32 dan seterusnya sampai dengan ditambah 1, hasilnya akan berjumlah 255. Ya. Ini nanti banyak akan kita gunakan khususnya untuk mengkonversi bilangan biner ke desimal. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana cara mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, saya punya contoh, ya, ada sebuah bilangan biner dengan nilai 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ya, itu adalah bilangan biner yang kita contohkan. Nah, bagaimana cara mengkonversinya sehingga dia bisa menjadi bilangan desimal? Ya, bilangan desimal tahu ya, maksudnya dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, jadi tidak ada titik komanya. Nah, dari bilangan biner ini kita konversikan ke desimal. Ya. Nah, teman-teman harus pahami dulu ya. Jadi tabel perpangkatan tadi kita keluarkan lagi di sini. Ya, gunanya untuk apa? Nah, ini gunanya. Nah, jadi setiap yang angka 1 pada bilangan binernya ya, itu kita tuliskan lagi. Ya. Khusus untuk nilai 0 itu kita abaikan saja. Kita fokuskan hanya di angka satunya saja. Ya, di sini ada 3 angka 1. Nah, kita paskan sesuai dengan tabel perpangkatan kita tadi. Ya. Untuk 1 di depan itu nilainya 128, teman-teman tulis di bawah. Kemudian untuk 1 selanjutnya itu pas dengan 8. Ya, kita tulis 8 di bawah. Kemudian untuk 1 yang paling akhir itu pas di perpangkatan 2 ya. Maka kita tulis 2 di bawah. Nah, hasilnya nanti adalah 128 ditambah 8 ditambah 2. Ya, untuk mengkonversi bilangan biner ini ke desimal, maka tambahkan angka satu-satunya ini sesuai dengan tabel perpangkatan, yaitu 128 ditambah 8 ditambah 2. Hasilnya adalah 138. Ya, jadi seperti itu cara perhitungan. Nah, teman-teman berarti kesimpulannya harus hafal. Ya, konsep ini harus hafal. Ya, jadi 2 pangkat 0 itu adalah 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Nah, hal ini harus sudah di luar kepala. Ya, tabel yang ini harus teman-teman hafalkan di luar kepala. Toh tidak terlalu susah karena dia hanya perpangkatan yang sudah sering familiar kita gunakan gitu ya. Mulai dari 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 7. Jika dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah 255. Nah, ada sebuah tips yang cukup efisien. Ya, misalnya saya contohkan lagi, saya ada bilangan biner dengan nilai 11010111. Nah, jika kita gunakan cara yang tadi, maka kita harus menambahkan semua yang
ada angka satunya, ya. Kalau berdasarkan tabel perpangkatan tadi, ini adalah 1, 2, gitu ya. Kemudian 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Nah, berarti kita harus menambahkan yang satu-satunya ya. Berarti 128 ditambah 64, ditambah 32, ditambah 8, ditambah 2, dan ditambah 1. Nah, namun cara ini tidak terlalu efektif jika angka satunya itu terlampau banyak. Ya, nanti teman-teman akan lama waktunya untuk menghitung angka-angkanya ya, 128 tambah 64 dan seterusnya. Maka cara yang paling efektif dan efisien dalam hal ini adalah teman-teman tinggal menuliskan ya angka nolnya saja. Jadi angka nolnya saja yang kita jodohkan dengan tabel perpangkatan kita. Di situ ada 2 angka nol. Hanya ada bagian ini dan bagian sini saja. Maka tulislah yang di sini angkanya adalah 16. Kemudian yang di sini angkanya adalah 4. Kemudian dijumlahkan 16 ditambah 4. Ya, 16 ditambah 4 hasilnya adalah 20. Nah, tapi bukan 20 ini konversi bilangan desimalnya, ya. Nah, caranya adalah 255 dikurangi 20. Ya, maka hasilnya adalah 235. Nah, ini adalah konversi bilangan desimalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya angka satunya terlampau banyak, teman-teman bisa gunakan cara yang kedua ini. Ya, jadi cukup bilangan nolnya saja yang diambil. Setelah itu ditambahkan ya jumlah bilangan nolnya berdasarkan tabel perpangkatan. Kemudian 255 dikurangi jumlah pada angka 0 tersebut. Maka konversinya nanti akan menghasilkan nilai bilangan desimal yang sesungguhnya. Seperti itu. Nah, bagaimana jika kita konversikan pada IP address? Ya. Nah, ini silakan rekan-rekan lakukan latihan ya, bagaimana konsep perhitungannya ya. Jadi bisa nolnya saja yang diambil atau satunya saja yang diambil. Nah, sekarang kita coba selesaikan sama-sama. Nah, ini adalah karena nolnya terlampau banyak, maka saya ambil contohnya yang angka 1 ya. Jadi ini nilainya berapa? 128. 128 dan 64. 128 ditambah 64, hasilnya adalah 192. Kemudian yang ini 128 ini 30 tambah 32 dan ditambah 8. 128 tambah 32 ditambah 8, hasilnya 168. Sedangkan yang ini hanya ada angka 1 di sini ya, ini 2. Langsung ditulis 2. Nah, yang terakhir, satunya cukup banyak. Ya, maka kita ambil yang 0 saja. Berapa di sini? 128. Ya, di sini ada 4. 128 ditambah 4. Hasilnya adalah 132. Nah, konversinya 255 dikurangi 132. Maka hasilnya adalah 123. Ya, jadi perhitungannya seperti itu. Baik teman-teman,
itu adalah sedikit materi terkait dengan konversi ya bilangan biner ke desimal. Ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi net mask dan juga prefix. Baik rekan-rekan, kita lanjut akan masuk ke materi net mask dan juga prefix. Nah, net mask sendiri itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian ya. Secara umum dia terbagi menjadi 3 pengelompokan. Ya, yaitu 255.0.0.0 yang biasanya digunakan untuk IP address kelas A ya. Kemudian 255.255.0.0 yang biasanya digunakan untuk pengalokasian IP kelas B. Dan terakhir 255.255.255.0 yang biasanya dialokasikan untuk IP kelas C. Ya. Jadi konsepnya sama seperti gambar yang ada di bawah ini. Ya. Jadi khusus untuk kelas A ya, net mask-nya 255.0.0 dan 0. Ya. Kemudian untuk kelas B 255, 255, 00, kelas C 255, 255, 255 dan 0. Nah, angka 00 ini merupakan identifier ya atau identifikasi yang bisa digunakan untuk pengalamatan host. Ya, ini banyak. Ya, jadi kalau kelas C itu ya dia hanya sedikit. Dia hanya bisa mengalamati sebanyak 254 host. Kenapa cuma 254? Ya, karena host 0, nilai 0 itu digunakan untuk IP network dan nilai terakhir ini 255 nanti akan digunakan untuk IP broadcast atau nomor broadcast ya. Untuk selanjutnya akan kita pelajari materi itu pada materi network, broadcast dan juga host address. Nah, kalau teman-teman menggunakan sistem operasi Windows ya, itu bisa kalian cek pada bagian Internet Protocol TCP/IP Properties-nya. Ya, di situ nanti akan terlihat IP address-nya, alamatnya berapa ya, nomor alamat IP address-nya, kemudian subnet mask-nya berapa. Ya, kalau sudah seperti ini, nah ini langsung bisa kita pastikan bahwasanya ini adalah IP address kelas C. Ya, karena subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, ini dari handphone ya. Kalau kita lihat IP address-nya 169.254.70.84. Nah, subnet mask-nya 255.255.0. Ini adalah pengalamatan untuk kelas B. Nah, jadi pengalamatan IP merupakan gabungan nomor IP dan juga nomor net mask-nya. Nah, penulisan umumnya adalah sebagai berikut. Jadi ini nomor IP-nya 10.5.11.12 ini untuk IP kelas A, net mask-nya 255.0.0 dan 0. Ya, sedangkan ini untuk IP kelas B dan yang terakhir ini adalah bagian untuk IP kelas C. Nah, biasanya dia selalu disandingkan ya. Jadi tidak dua pengalamatan atau dua inisiasi yang tidak bisa ditinggalkan. Settingan dimanapun pasti dia berdampingan. Jadi kalau kalian masuk di CMD pada Windows, silakan diketik ipconfig. Nah, biasanya dua hal ini juga akan berdampingan. Jadi kalau di Linux pakai ifconfig ya, juga sama. Jadi langsung IP dan netmask-nya itu akan saling berdampingan. Nah, kita sama-sama tahu bahwasanya IP address itu terdiri dari dua bagian penting. Ya, yang pertama ada network identifier dan juga host identifier. Ya. Nah, jadi bagian network identifier itu tergantung dari subnet mask-nya. Nah, ini berdasarkan contoh, ini adalah IP kelas C. Nah, maka
subnet masknya 255, 255, 255, 0. Maka 3 oktet yang pertama ini ya, dari 192, 168.1, ini merupakan network identifier-nya atau nomor network-nya. Ya, sedangkan bagian ini atau bagian yang terakhir itu adalah host identifier atau nomor hostnya. Ya, yang dalam hal ini nilainya adalah 35. Ya, seperti itu cara penulisan IP address dan juga subnet mask. Nah, sekarang kita akan mempelajari dulu ya bagaimana konsep perhitungan net mask dan juga prefix. Kita lihat pada struktur net mask IP kelas C ya. Yang pertama ini IP kelas C, yang ini kelas B, yang ini adalah kelas A. Jadi untuk kelas C itu biasanya prefixnya adalah 24. Dan kelas B itu dimulai dari 16 dan kelas A itu dimulai dari 8. Nah, dapat 24 ini dari mana sih? Atau dapat 16, dapat 8 ini dari mana? Ya, seperti ini. Ya. Jadi kita sudah belajar tabel perpangkatan. Yang kesemuanya dari nilai pertama sampai dengan nilai terakhir ya. Jadi dari 128 sampai dengan 1 itu kita tambahkan semua, maka hasilnya adalah 255. Ya. Nah, dari 255 ini ya seperti ini ya, bilangan binernya 1 1 1 1 1 1 sampai dengan 8 kali. Ya. Nah, angka 1 ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 8. Ini juga 8, 8. 3 kali 8 sama dengan 24. Ya, ini dijumlahkan hasilnya adalah 24. Nah, 24 inilah yang merepresentasikan prefix yang ada di kelas C. Nah, bagaimana yang ada di kelas B? Ya, tentunya pada bagian yang ini ya. Nah, pada bagian yang ini nilainya 0 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, maka dia hanya ada 16 angka 1 ya pada 2 oktet pertama ini. Ya. Jadi 2 kali 8 16. Kalau yang kelas A gimana? Ya, berarti yang di sini yang 0. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, dia hanya ada 255 saja. Sehingga inisiasinya adalah /8. Nah, pertanyaannya adalah apakah harus /24, /16, /8? Tidak, ya. Menyesuaikan dengan kasusnya saja. Bisa saja kelas C itu /nya ya 25, 26, ya, 27 dan seterusnya. Sama juga dengan kelas B dan kelas A. Tidak harus /16 ataupun /8. Tergantung dengan resource yang akan dibagikan berdasarkan desain jaringan komputer yang diinginkan. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana cara mengkonversi prefix menjadi net mask. Ya, bagaimana cara mengkonversinya. Nah, lagi-lagi teman-teman harus pahami dulu bagaimana tabel perpangkatan yang kita sudah pelajari tadi. Nah, sekarang kita punya contoh prefixnya adalah /19. Ya. Caranya gimana? Kita tulis saja angka satunya ya sesuai dengan bilangan biner sebanyak 19 kali. Ya, dari oktet pertama pasti 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, ini 8. Kemudian tulis lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 kali 8 16. Maka tinggal sisa 3. 16, 17, 18, 19. Sisanya teman-teman tulis 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 3 angka 1 di depan. Maka kita harus lihat lagi tabel perpangkatan kita. 1 yang ada di depan itu adalah 128. Kemudian ditambah 64
kemudian ditambah dengan 32. Ya. Maka kalau ditambahkan semuanya, hasilnya adalah 224. Maka subnet masknya adalah 255, 255, 224, dan 0. Ya, jadi perhitungannya seperti itu. Jadi angka satunya, ya, sesuai dengan soalnya nanti berapa prefiknya, itu pasti angka satunya di depan. Jadi tidak ada angka satunya tuh nyelip ya di angka 0, misalnya 1, 0, 1, 1, 0, enggak. Ya, ini tidak seperti ini. Misalnya lagi ada prefix slash 21 misalnya ya. Ya sudah, berarti ditulis oktet yang pertama tadi kan 16. Oktet yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, ini sudah ada 5. Untuk menuju 8 berarti sisa 3. 1, 2, 3. Nah, angka 1 inilah yang harus nanti teman-teman tambahkan ya sesuai dengan tabel perpangkatan yang sudah kita pelajari tadi. Nah, jadi itu ya. Jadi pada prinsipnya perhitungannya sama ya. Bagaimana cara menghitung net mask berdasarkan nomor prefiknya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan IP network, IP broadcast, dan host address ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan materi kita tentang IP network, broadcast address, dan host address ya. Nah, pertama kita bahas dulu tentang network ID ya atau alamat network atau network address. Penyebutannya banyak ya, tidak harus mengikuti kaidah sesuai dengan apa yang saya sampaikan ya. Bisa nyebutnya net ID atau network address atau IP network, ya itu sama saja. Nah, kita tahu bahwasanya sebuah host atau komputer yang ada pada sebuah jaringan komputer hanya bisa berkomunikasi secara langsung, ya artinya direct, dengan perangkat yang ada dalam satu jaringan dengan komputer tersebut. Berarti apa intinya? Net ID-nya itu harus sama. Ya, misalnya saya punya IP address dengan nomor seperti ini misalnya 192 168 1.24. Dan saya punya IP address lagi 192 168 1.5. Nah, dua IP address ini ya sudah bisa dipastikan ini dapat langsung terhubung. Ya, dia pasti connected. Kenapa? Karena network address-nya sama. Ya, karena network address-nya sama. Nah, bagaimana jika network address-nya berbeda? Misalnya satu alamat IP 192.168.1.5, yang satu 192.168.2.3 misalnya. Bisa nggak ini langsung terkoneksi? Tentunya tidak bisa. Ya, karena kalau sudah berbeda network seperti ini, maka nanti konsepnya supaya dia bisa terkoneksi, kita harus menggunakan protokol routing ya, atau hardware-nya nanti kita gunakan router. Nah, ini tidak bisa. Ya, jadi yang bisa terkoneksi langsung itu jika network ID-nya ya atau alamat network-nya itu sama. Ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, biasanya semua yang bernilai 0 pada pengalamatan jaringan itulah yang disebut sebagai network ID ya, tapi sebenarnya tidak selalu. Misalnya seperti ini ya, seperti yang saya buat ini tadi 192.168.1. Maka nomor network ID-nya adalah 192.168.1.0. Ya, ini adalah network ID-nya.
Kalau yang bawah ini gimana Pak? Ya sama saja. 192.168.2.0. Ya. Jadi sebenarnya ini network ID-nya. Karena ini itu digunakan untuk host ya. Nah, seperti itu. Nah, itu sekilas ya tentang network ID. Nah, selanjutnya ada lagi istilah yang namanya broadcast ID ya atau broadcast address. Nah, tentunya alamat IP itu digunakan untuk mengirim atau menerima informasi ke dan dari host yang ada pada satu jaringan. Ya, misalnya sebut saja ini ada sebuah host. Ya, di sini ada switch gitu misalnya. Dan ini saling terhubung. Nah, antara satu komputer dengan komputer yang lain tentunya dia akan berbagi data, ya. Yang satu mengirimkan paket, yang satu menerima atau sebaliknya, ya. Nah, tidak efisien jika host tersebut harus membuat replikasi paket sebanyak jumlah host tujuan. Enak kalau misalnya hostnya cuma 2, bagaimana kalau sudah puluhan atau ratusan? Ya, maka tidak efisien jika host tersebut harus menduplikasi paket-paketnya sebanyak jumlah host tujuan. Maka dari itu digunakanlah namanya broadcast address. Nah, jadi konsepnya host cukup mengirim ke alamat broadcast saja, maka seluruh host yang ada pada network tersebut akan menerima paket tersebut. Ya, tapi ada konsekuensinya. Jika seluruh host pada jaringan yang sama harus memiliki broadcast address yang sama, dan alamat tersebut tidak boleh digunakan sebagai nomor IP untuk host tertentu. Ya, jadi pengalamatan broadcast address itu biasanya di akhir IP address. Misalnya kita punya IP address kelas C, ya misalnya 192.168.1.0. Ya, ini adalah networknya. Ya, broadcast address-nya berapa? 192.168.1.255. Ya, ini /24 prefix-nya. Nah, untuk pengalamatan hostnya berarti 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu. Jadi intinya broadcast address itu selalu nomor IP terakhir ya dalam konfigurasi sebuah IP address. Ya, diingat-ingat saja. Ya, jadi setiap broadcast address ya atau setiap konfigurasi IP address itu nomor broadcast selalu ya menggunakan alamat terakhir. Kalau network ID tadi adalah alamat awal yang biasanya bernilai 0 ya. Kalau broadcast itu alamat yang paling terakhir. Nah, ini contoh ya, broadcast adalah nomor IP terakhir pada sebuah jaringan. Khusus untuk kelas A, maka networknya adalah 192.255.255.255. Kalau kelas B 192.168.255.255. Untuk kelas C misalnya 192.168.16 ya, maka broadcastnya 16.255. Ya. Nah, ini juga contoh ya bagaimana cara pemberian nomor broadcast ya. Misalnya ada sebuah alamat IP dengan nomor network 192.168.16.0/24 ya karena netmasknya ini. Maka alamat broadcastnya adalah 192.168.16.255. Ya. Nah, ini adalah kelas B, maka tinggal dibalik saja. Ya, ini /16 ya. Prefixnya. Maka alamat broadcastnya 172.16.255.255. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita
sedikit masuk lebih dalam ya. Jadi bagaimana cara perhitungan network, broadcast address, dan juga host address. Nah, di sini ada sebuah netmask dengan prefix /24. Ya, ini sudah bisa kita pastikan. Satunya sebanyak 8 kali. Ya, di oktet yang pertama. Berarti ini nilainya adalah 255. Yang oktet kedua juga sama, 255. Ini 255. Yang terakhir 0. Ya. Jadi untuk pengalamatan IP nanti, 3 oktet pertama itu adalah network address-nya. Ya. Sedangkan oktet terakhir itu digunakan untuk host address-nya. Ya. Jadi network-nya 0 ya, selalu 0. Dan host-nya itu dimulai dari 1 sampai 254. Ya, untuk host-nya dimulai dari 1 sampai dengan 254. Sedangkan broadcast-nya itu menggunakan nomor terakhir ya, atau nomor IP terakhir pada sebuah netmask-nya. Jadi pembagiannya seperti itu, diingat-ingat saja. Ya, misalnya ini ada sebuah IP, kita berikan contoh saja, 192.168.1.0. Ya. Nah, hostnya dimulai dari berapa? 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.254. Nah, broadcastnya 192.168.1.255. Nah, ini adalah contoh bagaimana struktur IP dengan nomor network, broadcast, dan host pada pengalamatan IP kelas C. Nah, bagaimana yang kelas B? Tentunya khusus untuk network dan hostnya, ya, strukturnya berbeda. Nah, ini adalah untuk pengalamatan IP kelas B. Ya, jadi kelas B itu netmasknya dimulai dari /16, di mana nilainya adalah 255, 255, 0, 0. Ya, jadi 2 oktet yang pertama itu digunakan untuk nomor network-nya, sedangkan host-nya itu dimulai dari 2 network setelahnya, ya, atau 2 oktet setelahnya. Misalnya kita sebut saja ada sebuah IP address ya, 172 misalnya, kemudian 10, ya, networknya 0.0. Maka hostnya adalah 172.10.0.1 sampai dengan 172.10.255.254. Ya, berarti maksimalnya itu dari minimalnya dari 01, maksimalnya 255 sampai 254 ya. Jadi ya banyak pengalamatan daripada kelas C tadi. Nah, sedangkan untuk broadcast-nya berapa? 172.10.255.255. Nah, untuk kelas A bagaimana? Tentunya network address-nya juga berada di depan. Ya, jadi netmask-nya prefix-nya itu dimulai dari /8, di mana 255.0.0 dan .0. Ya, jadi di depan ini adalah nomor network-nya, sedangkan host-nya ini lumayan banyak. Ya, misalnya network-nya nomornya 10.0.0.0. Nah, ini untuk nomor network-nya. Nah, host address-nya gimana? Ya, misalnya 0.0.0.1 sampai dengan 10.255.254. Sedangkan broadcast-nya 10.255.255.254.
192.255.255. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana cara pengelamatan network, broadcast, dan juga host address ya pada struktur IP versi 4. Ya. Nah, ini adalah materi dasar ya, dimulai dari konversi bilangan sampai dengan network, broadcast, dan host ini. Nah, untuk selanjutnya kita baru akan masuk ke materi subnetting. Nah, tentunya untuk mempertajam dan memperdalam pengetahuan kalian berkaitan dengan materi kali ini, saya tugaskan via Google Classroom. Ya, silakan dibaca di rubrik yang sudah saya buat melalui Google Classroom tersebut. Soal dan petunjuk teknisnya, bagaimana proses pengerjaannya, itu juga sudah tersedia pada rubrik yang ada di Google Classroom. Ya, nanti setelah melihat video ini, silakan dicek tugasnya. Baik, terima kasih rekan-rekan atas atensinya. Untuk materi selanjutnya, kita akan masuk ke materi subnetting sesungguhnya ya. Jadi kita akan membuat studi kasus. Nah, teman-teman harus bisa memecahkan studi kasusnya berdasarkan soal yang akan saya buat nanti. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.